masih ada dan masih terus ada di dunia musik tentunya. Dan pastinya teman-teman juga masih mengenal dengan lagu-lagunya Leto seperti itu. Nah ini dia sebenarnya sebelum kita masuk dan membahas terkait Muslim friendly tourism gitu ya. Mungkin santai aja kita ngobrol-ngobrolnya. Cuma di sini aku pengen tahu nih Mas. Leto ini kan kayaknya banyak yang penasaran akan mengeluarkan album baru gak sih Mas? Kalau rencana selalu ada, yang masalahnya dia. itu bukan rencananya, masalahnya Timing aktualisasinya. Okay. Gitu. Jadi kalau kita lagu banyak baru, produksi terus ya. Kalau ditanyain rencana bikin album, wah ada rencana kita. Kapan? Wangsit. Masih ditunggu seperti itu ya. Tapi pastinya akan ada ya Mas ya. Semoga Mbak, ada. ini apa kalau tiba-tiba ada yang mati gitu ya beda cerita nanti ya. Jangan dong. Aku doakan panjang umur semua personil Leto. Amin. Dan Letonya juga panjang umur. Oh, amin. Amin. Itu dong tentunya ya Mas gitu ya. Jadi barangkali keluar dari sini wangsitnya langsung ada gimana tuh Mas? Oh yuk, kalau ada wangsitnya langsung yuk langsung hajar lah. Gak usah ragu-ragu. Gak usah ragu-ragu, Leto langsung bikin album baru setelah dari sini ya. Oke siap. Nah Mas Abrang di sini tuh kita akan banyak ngebahas tentang Muslim friendly tourism nih Mas. Jadi memang dalam 3 hari ini dari hari Jumat sampai hari Minggu besok itu kita memang ada Jakarta Muslim Friendly Tourism Exhibition 2022 seperti itu. Di sini jadi banyak yang membahas tentang wisata kulinernya, wisata belanjanya, wisata alamnya khususnya untuk DKI Jakarta ya Mas ya. Nah mungkin di sini teman-teman juga masih banyak yang salah nih takutnya ya. Karena di DKI ini kan terkenalnya dengan wisata belanja. Pasti Mas Abrang taunya kan wisata belanjanya DKI itu banyak banget mallnya ya Mas ya. Sampai 200 ternyata Mas. Saya nggak tahu jumlahnya, tapi banyak. Banyak, pokoknya udah mana-mana semua. mall. Betul, tapi itu yang paling terkenal ternyata dari DKI. Nah ternyata DKI Jakarta ini terkenal juga sama wisata eventnya Mas. Kayak misalkan ada Leto, manggung di mana itu tuh menggaet wisatawan nih Mas. Oke. Nah kira-kira Mas, kalau misalkan dengan adanya branding Jakarta Muslim Muslim Friendly Tourism, sorry. Nah kira-kira ini ada dampak tertentu nggak nih Mas? Kalau menurut Mas Abrang aja nih, di Jakarta ini apakah wisatawannya akan menurun karena ada branding tersebut atau gimana tuh Mas? Saya tidak punya cukup pengetahuan untuk bisa memprediksi itu ya. Saya kebetulan Leto itu bergerak di bidang musik bukan di analisis pariwisata. Jadi analisis saya pasti yang ngawur asal tebak aja nih pasti. Tapi ini yang kita cari Mas. Saya berpikir bahwa ketika kalau ada pasar terus kemudian menjadi niche itu kan biasanya memang mendatangkan jumlah yang lebih banyak karena masing-masing niche punya tempatnya sendiri kemudian targetnya sendiri gitu ya Mas ya. Sendiri, ya. Yang tidak mudah adalah ketika ngomong, wah nanti saya kepanjangan nggak nih ngomong? Nggak apa-apa Mas, kita masih 2 jam ke depan, enggak. Yang nggak mudah kan ngomong tentang wisata Muslim ini. Iya. Apa yang dipotret dari Muslim? Misalnya gini, yang dipotret nilainya ataukah lambang-lambangnya, ataukah simbolnya, ataukah apanya. Kalau misalnya nilainya, nggak mungkin ada pariwisata kalau yang nggak bersih itu akan didatangi orang. Betul. Padahal bersih, kebersihan gitu adalah nilai yang sangat mendasar di Islam. Misalnya kan gitu. Jadi kalau saya untuk menjawab itu lebih akurat, saya harus tahu lebih dalam ketika ngomong pariwisata Muslim tuh konsepnya gimana sih breakdownnya? Itu cuman branding aja atau gimana aja, gitu ya? Atau memang ada konseptual yang mendalam di jadi dalamnya memang, gitu. Jadi memang untuk Muslim friendly tourism ini Mas, jadi kita memang bukan wisata religinya yang kita cari gitu, yang untuk brandingnya. Karena memang di Indonesia ini menjadi peringkat kedua untuk Muslim friendly tourism ini, setauku di bawah Malaysia. Nah ini memang yang diusung tadi Mas Sabrang bilang mulai dari kebersihannya, kemudian memang friendly terkait musola. Misalkan kalau di pusat perbelanjaan di Indonesia atau khususnya Jakarta kan banyak banget musola ya Mas ya. Itu menjadi salah satu poin plus gitu. Atau misalkan juga
makanan halal gitu kan pasti kayaknya orang-orang pasti mencari gitu kan. Nah itu berarti untuk wisata event khusus ini dampaknya nggak ini ya? Itu Islam yang kita kenali sebagai representasi institusi agama Islam. Iya. Nah, misalnya kalau nilai tadi ngomong saya kebersihan kan nilai, Iya, nilai betul. kebersihan. Penjualnya jujur nih, Iya. nggak ada yang bohong nih. Itu salah satunya Islami juga. banget itu Betul. dari sudut pandang nilai kan gitu. Betul. Terus saya setuju aja kalau nilai Islam dipakai dalam pariwisata, dalam banyak hal lah. Iya. Tapi nilai-nilai itu tadi, nilai kejujuran, Iya. nilai kebersihan, Oh. nilai ramah tamah, silaturahmi kan Iya. seru itu menjadi niche yang berbeda juga dengan Sebenarnya memang kita sekarang tuh udah mengemasnya seperti itu, tapi memang jadi ada brandingnya aja gitu ya Mas ya. Oke. Nah kalau misalkan dari Mas Abrang sendiri nih Mas, pernah nggak sih Mas selain, ini kan pasti Leto kemana-mana ya. Kira-kira yang kayaknya nyantol banget di otaknya Mas Abrang nih, ke kota mana yang sangat Muslim friendly? saya nggak pernah punya frame itu dari dulu ya Mas. Oh jadi memang ini banget ya Mas? Jarang saya datang ke kota terus kemudian punya frame ini yang Muslim friendly wisatanya di mana ya, saya baru tahu istilah itu hari ini, makanya kalau mau ngomong pada framework itu saya nggak bisa apa namanya nunjuk di mana. Tapi kalau ngomong muter-muter pariwisata, saya punya garis bawah begini. Sederhana, kalau tempat untuk buang air kecil dan buang air besar susah, Oke. saya menganggap itu bukan tempat wisata yang baik. Oke. Saya sederhana, karena itu basic needs dari semua orang yang Basicnya berwisata. ya, Dan itu berhubungan dengan kebersihan, berhubungan Betul. dengan kerapian dan seterusnya. Itu Nah, masuk kalau lagi ke itu aja nilai-nilai. belum dipikir, ya, kamu jualan apa sih wisata? Orangnya nggak dipikir gitu loh. Betul, jadi memang Biasanya gitu. fasilitasnya dulu ya Mas ya. Ketika fasilitas sudah ada, nilai-nilai yang tadi Mas Abrang bilang, pokoknya intinya sebenarnya yang mau ditingkatkan di Muslim friendly tourism itu memang itu dulu ya Mas, nilai-nilainya. Menurut itu. saya gitu. Karena nilai lebih universal dan lebih bisa masuk ke hati manusia daripada konsep-konsep yang harus didorong dengan Betul. dengan narasi. Kan Betul. nilai kan kita lakukan, kita Iya. rasakan sadar nggak sadar gitu. Betul. Ya semoga aja dengan adanya branding ini nantinya awareness ya. betul jadi berkomitmen juga ya Ya. Mas ya, mulai dari DKI-nya kemudian warga-warga masyarakatnya, jadinya semua juga di sini teman-teman para tenan-tenan kita nih itu juga pastinya nanti akan lebih baik lagi untuk mengusung branding ini gitu. Oke, siap. Nah, tapi berarti nggak ada ini ya Mas ya, kalau misalkan Enggak ya Mbak. kayak branding Muslim friendly tourism ini nih kira-kira akan membawa dampak positif nggak sih ke depannya? Karena di industri pariwisatanya ini kalau menurut. Oh, kalau saya melihat itu pasti positif Mbak. Oke. Karena gini, saya ngelihat gini juga. Wisata kuburan misalnya, Ya, mungkin masih ditertawakan ini. tapi itu yang menjadi real loh salah itu, satu itu jalan real, loh betul, itu real loh, betul. jalan. Ada Orang langsung tour, datang. iya ada orang bikin tour yang cuman khusus Betul. nganterin ke kuburan demi Betul, kuburan. betul. Nah, saya merasa begini, kalau itu sudah mulai diakui, Iya. kemudian terjadi standarisasi, kemudian terjadi kompetisi yang baik, yang akan mendapat manfaatnya kita semua nih. Betul. Kan saya merasa sampai saat ini wisata kuburan dianggap nggak ada nih. Iya. Padahal itu kan ya jalan itu, laku itu beneran. Nggak di fakultas pariwisata jurusan wisata kuburan belum ada kayaknya. Belum ada, jadi tapi belum mungkin diakui. tahun depan ada kali ya Oh, Mas? mungkin ya. Ya. Mas Abrang yang jadi dosennya gimana? Boleh. Boleh. Oke, tapi memang ya itu ya, mulai pasti ada dampak positifnya juga ya Mas ya dengan branding-branding ini. Banyak kok wisata mancing, wisata. Iya. Ya, maksudnya kalau itu mulai di recognize satu demi satu, kita jadi semakin beragam nih wisatanya. Betul. Karena masing-masing niche punya pasarnya sendiri. Dan pastinya tadi kata Mas Abrang yang penting memperbaiki misalkan fasilitasnya dulu, Wah, itu penting kemudian menurut saya. memperbaiki memang yang perlu diperbaiki dari tempat-tempat wisatanya itu Yes. nantinya nilai-nilainya akan mengikuti gitu ya nantinya untuk Muslim friendly tourism seperti itu. Nah tapi Mas, jadi kan kalau misalnya di Jakarta ini ternyata kalau wisatawan mancanegara ke Jakarta itu mereka paling seneng karena wisata kulinernya itu udah nggak perlu dipikirin lagi karena banyak yang halal katanya. Nah itu menjadi salah satu apa ya ketakutan Mas Abrang juga nggak kalau misalkan lagi berwisata kemana gitu terus tiba-tiba kayak aduh ini makanannya halal atau enggak ya Enggak sih, Mbak. gitu.
Karena kalau nggak tahu nggak dosa toh. Nggak betul. Tapi Setahu ya, saya Islam kayak gitu. betul. Kalau dia tanya aja sama Betul, orang yang penting nanya ya ternyata ya. Itu kan oke. justru ya tadi ramah jadi penting Betul. karena kemudian kita bisa komunikasi ini halal Betul. nggak ya kira-kira. Iya. Itu juga saya pernah di mana ya? Ketika saya nanya halal atau enggak dia, oh jangan-jangan kamu muslim ya? Oke. Ini aja yang halal nih. Nah itu juga menjadi salah satu yang Muslim friendly juga ya Iya, Kak ya, betul. wisata Saya ramah pernah Islam. di Malaysia atau malah justru ketika datang ada yang pakai jilbab, Oke. ada yang apa, terus oh kamu muslim ya? Di sini nggak halal, di tempat lain aja gitu. Jadi oke. ikut dijaga. Itu meningkatkan kepercayaan secara komunal pada tempat itu kan gitu jadinya. Benar-benar, berarti memang nggak selalu harus halal atau apa, tapi dengan cara komunikasinya itu juga penting ya Kak ya. Misalnya, 2008 atau berapa ya, kalau nggak salah saya ingat, Malaysia tuh punya tagline bahwa Malaysia tersenyum. Oke. Karena susahnya tersenyum, ya saya ngalami sendiri juga di Iya. sana, ya Allah teh tarik, ayo senyum dikit toh. Itu susahnya setengah mati memang, sehingga mereka punya movement itu. Oke. Kita nggak punya masalah itu di sini. Orangnya ramah, Betul. kita senang berinteraksi dan Betul. seterusnya lah. Itu perlu dijaga juga menurut Oke. saya, itu bagian dari ekspresi Iya. bersilaturahmi persaudaraan itu. Misalnya gini, saya milih datang ke warung yang agak mahal sedikit tapi ramah daripada Betul. murah tapi Iya, ketus kok kan ketus gitu. gitu ya. Berarti memang itu salah satu jadi penarik juga ya komunikasinya itu ya Mas Full ya. experience kan jadinya Betul. wisata itu. Benar-benar, berarti memang full experience itu yang Iya, intinya perlu dari diperhatikan. wisatanya Yes, gitu iya, ya Kak ya. Oke, nah Kak Sabrang nih, berarti dari yang tadi Kak Sabrang sudah ingat-ingat terkait Malaysia gitu ya, yang mungkin sekarang masih di 2022 ini masih jadi peringkat pertama untuk Muslim friendly tourism ini Kak. Nah sebelumnya padahal Indonesia Kak, tapi kita tersalip pas pandemi kemarin gitu. Nah kira-kira nih menurut Kak Sabrang aja apa sih yang bisa diambil kayak dari Malaysia, ditaruh satu aja di Indonesia khususnya di Jakarta, kira-kira bisa menaikkan si Muslim friendly tourism ini? Menurut saya arusnya salah itu kalau kita ngambil dari Malaysia. Oke. Karena Malaysia sama Indonesia sama-sama ngomong Islam, akarnya di Islam, Betul. bukan di Malaysia. Betul. Kita malah ntar salah ngambil budaya Malaysia nih, yang susah senyum itu tadi misalnya. Padahal kita sudah sangat mudah tersenyum, Iya, mudah tersenyum. gitu. Mending kita ngambil tadi itu value dari Islam, dari akarnya, terus kita adaptasi dengan budaya kita juga Oke. gitu. Sangat banyak yang bisa digali menurut saya. Itu nggak perlu belajar dari Malaysia, itu simple itu. Karena kita punya banyak sampling ya di Indonesia ya. Tinggal datang ke sini, kamu experience baiknya apa, datang ke sini experience baiknya apa, kemudian dikalkulasi dikumpulkan datanya, ayo coba gimana bisa implementasi pada sebuah tempat yang paling cocok dari semua bank database yang positif ini, mix and match-nya seperti apa. Karena menurut saya itu tidak di crafting yang namanya sebuah kawasan wisata itu kan bukan di crafting, kita nggak bisa merintah setiap orang, tapi ada culture yang tumbuh di emerge di situ kan, emergence lah sebutannya, ada emergence yang datang dari memang berkelindannya budaya di situ. Nah itu kita perlu Jadi lebih ini baik agak- mengadaptasikan Iya. memang yang nilai-nilai memang yang mau dibawa dari Muslim friendly ini dengan budaya di Iya. Indonesia khususnya di Jakarta seperti itu ya Kak ya. Kalau urutannya ya kita tahu mental modelnya kita Oke. gimana di social engineering sehingga terjadi struktur, pola dan peristiwanya seperti yang kita harapkan. Oke. Kalau ngomong ya ini jadi ngomong berat ini. Oh, nggak apa-apa. Social engineeringnya jadi gitu. Kita kan pengennya peristiwa dulu, peristiwa dipaksa sesuai gini. Kalau mental modelnya nggak applicable untuk peristiwa tersebut, peristiwa itu nggak akan keluar juga. Oke. Cuman sekali dua kali, habis itu orangnya pergi nggak akan Iya, peristiwa betul. yang sama. Padahal kita maunya ini sangat melekat Ya terus maunya ya. sangat melekat. Jadi harus social engineeringnya bener. Oke, wah ini semakin berat. Apakah ada perpanjangan waktu menjadi 3 jam ke depan? Oke, sebenarnya tadi udah aku dapat kode-kode kalau ternyata obrolan kita sepertinya sudah cukup sampai di sini Oke, nih siap. Kak. Tapi tentunya seru banget. Ternyata memang terkait Jakarta tourism Muslim tourism. Muslim friendly tourism, mohon maaf nih. Terkait Muslim friendly tourism ini memang banyak yang perlu digali lagi ya Kak ya. Mulai dari nilai-nilainya, kemudian
untuk dari nilai tersebut kita juga bisa meningkatkan pariwisata yang memang sudah ada dengan budaya-budaya kita di mix kembali. Kemudian nantinya jadi akan ada mental-mental atau komitmennya yang ke depan akan melekat untuk branding Muslim friendly tourism ini. Ya, udah selesai ya, tapi Nggak pendek apa-apa, aja saya silakan. ngomong. Sebagai closing statement aja dari Kak Sabrang. Closing statement, Iya. Islam kan seperti rasa manis. Betul. Bahwa dia muncul di mangga atau di apel atau di jeruk, Betul. it's okay. Jangan kita terus kemudian ngopi jeruknya, kita pastikan apapun buah yang kita miliki manis dengan nilai Islam tersebut. Wah, luar biasa. Ini semakin malam semakin seru nih. Apa saya buka ini aja, konten YouTube aja? Mungkin lupa saya penulis lirik ya, jadi Jadi, oh jangan-jangan ini wangsitnya nih Kak, untuk album barunya Kak Sabrang. wasit. Oke siap, Kak Sabrang terima kasih banyak, kasih. ini seru banget. Semoga teman-teman juga setidaknya bisa mengambil beberapa ilmu positif terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Sabrang mengenai Muslim Friendly Tourism ini. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya dan semoga nantinya kita akan bertemu kembali esok hari dengan Kak Sabrang dan Leto tentunya ya. Ada penampilan khusus di Jakarta Muslim Friendly Tourism Exhibition di tahun 2022 seperti itu. Siap. Sekali lagi Kak Sabrang terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semua dan saya Firdi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.